Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga salam tim nasional Indonesia. Masih di channel Bung Harpa, masih dari Doha, Qatar juga, walaupun dari dalam kamar hotel, tapi kita tetap dalam rangka semangat, dalam rangka juga mengawal, menemani, mensupport dan juga menyiarkan perjuangan adik-adik kita tim nasional Under 23 yang dalam beberapa jam ke depan, sekitar mungkin 12 jam ke depan akan menghadapi Korea Selatan di partai hidup mati, partai yang sangat menentukan, partai yang bersejarah ya di perempat final Piala Asia U23. Lawan Korsel tentunya tidak mudah. Kita sudah bisa lihat bagaimana di preskon kemarin pelatih Korea Selatan Sung mengatakan kami akan bertarung sampai mati. Sebuah kalimat yang tentunya menyiratkan bahwa we are on the right track. Kita lihat bagaimana dia mengucapkan kata itu untuk menghadapi tim seperti Indonesia. Tapi di sisi lain juga kita tidak boleh jumawa. Kita harus mempersiapkan mental, kemudian juga strategi, taktik. Bukan hanya pemain sebenarnya, tapi juga pendukung baik yang ada di stadion nanti maupun yang kalian ada nonton di rumah dimanapun. Dan sudah terbukti dengan teknologi sekarang, kalian bisa berperan dengan sangat positif. Baik membuat Nathan akhirnya dilepas Heeren Van maupun juga memberikan dukungan positif yang mungkin mereka baca di sosmed dan membuat mereka semangat. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini atau di video kali ini gue akan men-share ke kalian ya prediksi line up yang kemungkinan akan ditampilkan oleh Sintayong, dan ini berdasarkan pengamatan dalam 48 jam terakhir. Mungkin 3 hari terakhir ya. Jadi setelah Yordania, kita mengalahkan Yordania itu 4-1, kita ada waktu jeda 3 hari. 3 hari ya, 3 atau 4 hari lah, lumayan lama. Jadi 1 hari lebih lama dibandingkan Korea Selatan. Nah tentunya dari preskon, dari kemudian latihan yang gua ada share kemarin secara gelondongan, ini kita mudah-mudahan bisa lebih tepat ya dalam memprediksi line up yang kira-kira akan tampil hari subuh nanti. Jadi main di Abdullah bin Khalifah jam waktu Qatar itu 20.30 malam, masih Kamis. Di Indonesia sudah masuk hari Jumat jam 00.30. Ini berkali-kali gue mesti tegaskan karena masih banyak yang nanya, yang bener yang mana sih gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita ke line up pemain. Jadi kemarin gue udah ngikutin official training dan semuanya tuh bugar kelihatan. Termasuk juga Stijn Hafner yang sempat ramai di latihan terpisah. Kemudian Nathan juga sudah menjalani latihan, langsung bergabung setelah mungkin sekitar 12 jam dia tiba di Qatar. Suasananya kalian bisa lihat sendiri, jadi sangat positif, sangat fit, dan ini kadang-kadang membingungkan pelatih juga sebenarnya. Karena ada beberapa posisi yang let's say bek kanan deh, dia mau masang siapa nih? Apakah Fajar, apakah Rio Fahmi lagi, atau mungkin memberikan kesempatan kepada Bagas. Tapi oke, kita langsung aja ke inti video ini, yaitu soal line up pemain yang atau prediksi line up pemain yang mungkin akan diturunkan Sintayong. Di bawah Mister Gawang, Hernando Ari gua rasa nggak ada opsi lain ya. Dan kemarin juga di video kalian bisa lihat di official training kemarin dia sudah berlatih dan nggak ada kelihatan oglek-oglek begitu ya. Jadi Hernando Ari akan kembali mengawal jantung atau benteng pertahanan tim nasional kita. Kemudian di depannya itu biasa 3. Ini kita dengan asumsi pakai 3-4-3 ya. Itu, dan gua rasa dia akan pakai 3-4-3 ya. Tidak mungkin kelihatannya seorang pelatih akan ujuk-ujuk mengganti formasi di tengah pertandingan yang sudah berjalan dengan baik. Jadi CB tengah udah 99%, Rizky Ridho, cuman kemudian CB kiri. Nah, ini kita bersyukur Justin Hafner tidak ada masalah dan tidak perlu melapis Nathan. Seandainya waktu itu dia nggak datang ya, ternyata dia datang. Jadi Hafner di CB kiri. Nah, CB kanan ini tidak ada pilihan lain, Muhammad Ferrari. Walaupun memang kalau kita lihat dari kapasitas di antara 3 bek itu, Muhammad Ferrari yang agak di bawah sedikit lah gitu. Tapi gua rasa tetap oke juga ya. Dan dia sudah menjalani 3 pertandingan competitiveness levelnya, jadi pasti sudah tercipta di sana. Jadi Hafner CB kiri, Rizky Ridho CB tengah, dan juga di kanan Muhammad Ferrari. Firm. Di sektor sayap kiri ya siapa lagi kalau bukan Aziza, Pratama Arhan, udah pasti dia ya. Di tengah double pivot. Nah, ini yang menarik ya. Iya udah pasti lah ya Nathan sama Ivar Jenner, dan kemarin juga
mereka berlatih ya, kalian yang nonton video gue tuh ya, berlatih deket-deketan. Jadi memang sengaja memang kelihatannya kalau kita lihat dari formasinya itu, area mana yang kira-kira pemain itu banyak melakukan passing itu didekatkan latihannya dekat-dekat, jadi supaya tercipta bonding, kemudian tercipta juga kohesi, understanding atau pemahaman satu sama lain ya gitu. Jadi falsafahnya kalau gue lihat sih seperti itu ya, walaupun tidak pernah ada konfirmasi resmi dari Sintayong. Ya, kita berharap double pivot ini, Ivar Jenner dan juga Nathan Chow benar-benar bisa mengatasi lini tengah dari Korea Selatan, memutus juga serangan cepat yang dibangun, yang biasa menjadi ciri khas dari para pemain Korea Selatan ya. Waktu lawan Jepang, kebetulan gue nonton langsung di Jassim Bin Hamad Stadium. Memang aliran bola dari para pemain Korea Selatan ini mirip Jepang juga sebenarnya ya. Itu sangat cepat. Jadi kita berharap dengan pengalaman, dengan body shape yang bagus dari Nathan dan Ivar Jenner, dan dari pengalaman mereka sudah bermain di tim nasional senior, dan ini juga yang dipantau oleh Korea Selatan terkait dari pemain kita yang banyak juga berkiprah di tim nasional senior. Kita berharap dua pemain ini benar-benar bisa menjaga area vital. Di sisi kanan, nah ini yang sering kita atau kalian bincangkan kan. Sebenarnya siapa sih yang harus ada mengisi di sana? Kalau menurut gue tetap Fajar. Ya, Fajar itu ada di urutan pertama lah. Kalau di pooling itu dia mungkin 70-80%, kemudian Rio Fahmi ada di sekitar 10-20%, baru sisanya Bagas. Walaupun sekali lagi ini hanya prediksi ya. Namanya juga prediksi, bisa salah, tapi ada dasarnya, ada argumentatifnya, bukan hanya asumsi atau persepsi pribadi. Kalau Bagas itu paling kecil menurut gua. Kenapa? Karena dia belum main sama sekali. Ujuk-ujuk dia dimainkan di partai sepenting ini, gua rasa sangat berat ya. Jadi itu logika dasar gua. Belum tentu benar, tapi dasarnya seperti itu. Nah, Rio Fahmi memang tampil di pertandingan pertama menghadapi Qatar, tidak jelek, tapi ya biasa aja lah gitu ya. Awal-awalnya memang agak nervous. Nah, kemudian Fajar. Nah, Fajar ini yang menurut gua agak lebih lumayan. Body balance-nya oke, kemudian juga body charge-nya juga kelihatannya kuat gitu ya. Walaupun memang, nah ini teman-teman gue baru ingat. Waktu itu gue ngomong langsung sama yang bersangkutan. Ini langsung bukan A1 lagi, A0,1 lah. Jadi permasalahan itu bukan soal fisik ternyata teman-teman. Jadi dia itu kan biasa di Borneo, menurut dia ya, itu biasa bermain back sayap di formasi 4 back. Nah, formasi 4 back itu kan lebih firm untuk bertahan kan. Jadi dia main paling sampai maksimum 2/3 lah, itu juga jarang. Tapi dengan formasi 3-4-3 itu berarti dia kan lebih naik turun. Nah, dia kadang-kadang suka bingung gitu. Nah, ini yang menurut gua kenapa kerap kali daerah dia dihajar, karena sering terlambat turun. Nah, ini yang mungkin, jadi bukan permasalahan fisik atau apa, tapi memang permasalahan beda gaya bermain antara di klub dan juga tim nasional. Tapi seperti yang gue bilang tadi, pilihan tidak ada lain selain dia. Kita ke depan, gue rasa ke depan ini lebih gampang. Marcelino Ferdinand akan bermain sebagai striker bayangan. Kemudian di kiri itu akan menjadi jatahnya Rafael Strike. Rafael Strike memang sampai detik ini belum mencetak gol. Tapi seperti yang gue bilang berkali-kali, kita bermain sebagai individu atau sebagai tim. Selama tim ini bisa melaju dan selama pemain itu bisa memberikan kontribusi, why not? Dan jangan lupa, Rafael Strike memberikan Indonesia kemenangan bersejarah di Abdullah bin Khalifa 2 kali saat mengalahkan Yordania, penalti pertama karena dia dijatuhkan. Dan ingat, waktu lawan Vietnam kita juga dapat penalti gara-gara kaosnya ditarik. Jadi kadang-kadang kita boleh berasumsi, boleh memprediksi, boleh menganalisa, tapi jangan lebih pintar dari pelatih. Pelatih itu lebih tahu, lebih pintar, lebih pengalaman, pernah jadi pemain, bukan hanya jadi coach yang gak jelas. Dan dia lebih dekat dengan pemain. Dia bisa melihat kesehariannya, gesturnya, bisa melihat juga emosionalnya, mungkin lagi mood atau enggak. Jadi mereka tahu siapa yang harus dimainin, siapa enggak. Gitu ya. Di kanan Witan udah pasti, jadi memang lebih gampang ya memprediksi proyeksi atau perkiraan line up kali ini. Walaupun Sintayong ini disclaimer ya, Sintayong ini adalah orang yang overthinking, jadi bisa aja suatu saat atau tiba-tiba dia melakukan improvisasi. Tapi ya kira-kira seperti ini prediksi line up dari channel Bung Harpa. Mungkin kalian teman-teman semua punya prediksi sendiri, silakan tinggalkan prediksi kalian di kolom komen. Kita akan lihat dan kita akan nikmati pertandingan yang sesaat lagi akan berlangsung. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau mau komen silakan komen dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, dan gue selalu berharap kalian dalam keadaan baik-baik semua.